ada harapan bahwa akan ada pemangkasan di second half 2025. Apakah menurut Anda masih mungkin akan terwujud dengan kata-kata sebelumnya? Ini bakal banyak faktor juga yang akan mempengaruhi tingkat suku bunga The Fed ya. Kalau kita lihat kan terakhir saya ngobrol dengan anak kan di sini masih di bulan Januari dan sejak itu pun juga sudah banyak perubahan ya yang cukup masif yang mempengaruhi global economy. Jadi kalau di Trump administration sendiri mereka pasti menginginkan pemangkasan tingkat suku bunga kalau bisa secepatnya gitu. Tapi pada saat yang bersamaan juga kalau kita lihat policy-policy yang mereka create dan mereka implement khususnya kan ada dari sisi immigration dan dari sisi trade and tarif policy. Terus kalau kita lihat secara keseluruhan justru impact-nya malah akan meningkatkan inflasi di US. Makanya kalau misalnya kita lihat tadi Jerome Powell juga masih akan lebih prefer lebih wait and see. Dan kalau kita lihat di tahun lalu tuh mungkin ekspektasi investor untuk Fed menurunkan tingkat suku bunga tuh lebih real ya. Tapi kalau kita lihat mungkin di bulan Mei ini kan bakal ada next FOMC meeting ya. Untuk dalam jangka waktu dekat ini sih mungkin bakal on hold ya. Bahkan jika inflasi mungkin to the extreme, kalau misalnya mungkin secara nggak langsung dengan immigration law yang mereka implement, terus juga dari sisi tarif juga makin memperburuk kondisi perekonomian di US dan global, tentunya mungkin to the extreme yang nggak menutup kemungkinan juga bahkan mereka harus menaikkan tingkat suku bunga. Tapi for the short term saya rasa kami melihat bakal stay on hold ya sekarang. Baik, tapi kalau kita melihat data inflasi terakhir Amerika Serikat ini kan sebenarnya terjadi perlambatan begitu. Betul. Lalu apakah kita masih bisa berharap setidaknya kalaupun tidak dipangkas di bulan Mei ini tapi tetap ditahan? Ada kemungkinan, tapi kan ini kan implikasi juga tergantung kondisi global ini kan tetap dinamis ya dan perubahan kan bisa suatu waktu terjadi. Bahkan perubahan yang sangat ekstrim bisa sangat waktu. Kalau kita lihat kan di bulan Maret masih seems to be fine gitu. Trump announce dia punya tarif policy ke global, itu dalam 2-3 hari juga market cukup bergoncang dan itu bisa ya merubah mindset dari central bank juga. Untuk sekarang sih kami masih melihat untuk yang Mei FOMC meeting ini bakal pasti keep the same, nggak melakukan pemangkasan. Tapi ya tergantung dengan data-data yang akan dirilis di bulan-bulan tersebut ya. Baik, tapi kalau misalkan kita melihat kondisi tarif yang saat ini juga masih terus diperjuangkan oleh banyak negara termasuk Indonesia juga begitu. Seperti apa efeknya ke inflasi Amerika Serikat? Tapi kita juga mengingat bahwa Donald Trump ini pernah berjanji bahwa akan memangkas harga BBM gitu yang mungkin akan langsung juga menurunkan angka inflasi. Apakah menurut Anda ini masih akan relevan dan masih akan efektif? Kalau kemungkinan selalu masih ada ya. Tergantung dari sisi execution dan implementasi Trump administration seberapa efektif mereka bisa menekan inflasi mungkin ya kalau kita lihat kemungkinan selalu ada gitu. Tapi kan dengan policy yang diterapkan kan sedikit bertolak belakang ya. Dengan immigration law tentunya secara nggak langsung banyak-banyak buruh-buruh yang harus di-deport yang mungkin tadinya itu mungkin cheaper labor for the US. Tapi dengan adanya mereka enforce a strict immigration law, tentunya secara nggak langsung pasti bakal akan meningkatkan inflasi secara keseluruhan. But it'll take time kan, mungkin dari sisi angka kan bakal numbernya juga bakal delay. Jadi kalau kita lihat apakah mungkin untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga di second semester, mungkin gitu. Tapi dengan kondisi sekarang mungkin dari sisi Fed lebih hawkish ya, mereka lebih prefer sangat berhati-hati sebelum melakukan kebijakan yang mereka akan melakukan. Baik, Anda lihat seperti apa yang mempengaruhi psikologis investor. Apalagi kita tahu juga harga emas saat ini kan sudah juga melonjak sangat tinggi begitu. Bahkan mungkin dalam waktu dekat bisa kembali lagi ke $3.500 Amerika Serikat per troy ounce begitu. Apakah artinya untuk aset-aset berisiko ini sudah akan semakin ditinggalkan di tengah uncertainty ini? Tentunya investor itu kan suka dengan stabilitas ya. Yang mereka terlalu avoid itu kan ya uncertainty gitu. Jadi di tengah-tengah ketidakpastian pasar, bukan hanya ketidakpastian pasar di ekonomi di Indonesia doang, tapi kan ketidakpastian pasar global ya. Tentunya mereka pasti akan melakukan aset reallocation dari yang mungkin tadi risky aset dan mereka mulai pindahin ke safe haven aset. Mungkin salah satunya emas. Kayak kalau kita lihat kan secara gradual ya dari akhir tahun lalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Gitu. Tapi apakah ini berarti emas tuh nggak bisa turun? Nggak juga gitu. Kita lihat di beberapa minggu
terakhir kan begitu market volatile, hampir semua aset kelas kena juga, baik dari equity, bond, currency, emas pun juga sempat koreksi juga, dan juga kripto juga sempat koreksi. Jadi sangat dinamis ya perubahan ini ya. Baik, tapi sejauh pantauan Anda, apakah memang dana-dana besar di dunia saat ini sudah lari ke emas dan juga kripto? Nggak lari semuanya ke emas, tapi banyak juga saya lihat investor ini stay on cash ya. Jadi mereka masih wait and see, masih menunggu untuk hal-hal ini lebih pasti ya. Jadi banyak yang masih stay on the sidelines sebelum mereka memutuskan untuk bisa balik lagi masuk ke equity ataupun ke aset-aset berisiko lainnya. Baik, kita beralih ke dalam negeri. Kita tahu negosiasi sedang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan juga Amerika Serikat soal tarif, meskipun kabar terakhir yang kita dengar ini justru malah ada kenaikan hingga 47% dari sebelumnya 32% begitu. Anda lihat apakah ini juga sudah mempengaruhi persepsi investor global terhadap aset-aset di Indonesia? Iya, tentunya pasti itu bakal jadi salah satu faktor yang penting. Tapi kan ini kan kita lihat masih ada 60 hari ke depan ya kurang lebih ya. Kalau saya lihat ini kan ini sebenarnya perang dagang ini seperti bermain catur. Jadi mungkin ya perlu ada bluffing juga, tapi at the same time juga mereka sama-sama mengatur strategi. Tinggal kita lihat seberapa efektif mungkin dari tim delegasi Indonesia mereka bisa bernegosiasi secara optimal ya untuk kedepannya untuk bisa menghasilkan tarif yang lebih friendly untuk Indonesia. Baik, kalau ternyata negosiasi ini justru mungkin tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan, Anda lihat dampaknya dalam waktu dekat seperti apa untuk aset-aset keuangan kita? Kalau kita lihat secara keseluruhan mungkin seperti salah satunya mungkin equity ya, saham. Saham menurut kita kalau kita lihat dengan kondisi sekarang itu pun masih volatility is there, ya kan. Tapi kan kebetulan market kita juga cukup dangkal ya, jadi mungkin hanya cukup sedikit dana yang keluar itu udah menyebabkan kondisi IHSG kita juga cukup dalam. Contohnya kayak kemarin ya kan kita lihat di Januari kita masih ngobrol di 6.900. Cuma at the time kita juga udah forecast kan nih the volatility is there, ini bakal ada koreksi, maybe a healthier correction, cuma kita nggak tahu kapan gitu. Dan begitu trade policy di-implement, di-announce, itu ya bertubi-tubi juga ya, dari sempat turun dulu ke 6.500, ke 6.200, sempat balik lagi ke 6.500, akhirnya sempat touch at the lowest mungkin main di 5.500. Untuk kedepannya nggak menutup kemungkinan sih sebenarnya IHSG kita masih bisa turun di bawah 6.000 lagi. Tapi tergantung, bakal banyak faktor juga yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG. So far kalau kita lihat sih dari indeks 58 ke 6.400 seperti kondisi sekarang kan juga sebenarnya secara fundamentally nggak banyak yang berubah ya, secara belum ada positif katalis ya, mungkin dari pas turun ke 5.200 itu juga mungkin banyak panic selling ya, itu memang benar banyak panic selling terjadi baik dari sisi retail dan institusi, dan juga mungkin banyak reallocation aset pada saat itu juga mungkin nggak jauh-jauh hari di dekat-dekat itu juga China kan juga do quantitative easing, otomatis kan banyak aset-aset yang globally yang reshifting ke China. Tapi kalau misalnya kita lihat positif katalis di depan mata, mungkin kalau misalnya earning kita improve, earning growth kita improve, terus juga dari sisi government policy juga lebih fix ya, maksudnya nggak terlalu sering berubah-ubah. Jadi kan itu kan secara nggak langsung kan juga memupuk kepercayaan investor ke pasar modal, yang mungkin is a good thing. Tapi dalam waktu dekat sih masih akan cukup volatile.